PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta tengah merencanakan pembangunan MRT fase 3 rute Balaraja Cikarang sepanjang 84,102 km. Assalamualaikum semuanya. Dengan suksesnya MRT Jakarta yang kini sudah beroperasi sebagian, maka PT MRT Jakarta akan mengembangkan proyek MRT lebih lanjut sampai ke Banten. Berikut kabar selengkapnya. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kalian akan mendapatkan informasi akurat yang tidak mungkin dibahas di channel lain. Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P. Sabandar, menerangkan bahwa proyek MRT fase 3 ke depannya akan disebut dengan MRT S-West Line. Penyebutan MRT S-West Line ditetapkan karena proyek ini sangat panjang dan terbagi lagi menjadi beberapa fase di dalamnya. Proyek lanjutan MRT Jakarta ini membutuhkan pembiayaan sebesar 160 triliun. Rute MRT S-West Line terbagi menjadi fase 1 mencangkup area DKI Jakarta dan fase 2 meliputi Banten dan Jawa Barat. Proyek MRT S-West Line fase 1 terbagi lagi menjadi stek 1 sepanjang 24,527 km dan stek 2 sepanjang 9,237 km. MRT S-West Line fase 1 stek 1 akan melalui Tomang, Dukun Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria. Untuk MRT S-West Line fase 1 stek 2 hanya akan melalui Tomang dan Kembangan. Sedangkan untuk MRT S-West Line fase 2 terbagi menjadi EW Banten sepanjang 29,900 km dan EW West Java sepanjang 20,438 km. Untuk rutenya MRT EW Banten akan melalui Kembangan, Kelapa II hingga Balaraja di pemberhentian terakhir. Sementara untuk MRT EW West Java akan melalui Medan Satria dan Cikarang sebagai pemberhentian terakhir. Untuk feasibility study sudah dikerjakan. Basic engineering desainnya sedang dilakukan khusus untuk stek 1 oleh Japan International Corporation Agency atau JICA. William menjelaskan proyek ini membutuhkan pembiayaan senilai 160 triliun. Pembangunan MRT S-Java Line ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM serta mengurangi emisi. Rencananya akan diselesaikan 3 depo operasional di MRT S-Java Line. Estimasi penumpangnya juga akan mencapai 1,2 juta per hari. Selain itu, pembangunan MRT S-West Line juga akan mencangkup 49 kawasan transit oriented development dengan estimasi anggaran 10 kali lipat dan panjang 5,5 kali lipat dari MRT fase 1. Akan butuh waktu sangat lama jika dikerjakan dengan pendekatan yang lalu. Oleh karena itu, MRT Jakarta membuka peluang kolaborasi pinjaman pendanaan bersama pihak lain, seperti Jepang yang dikabarkan tertarik pada proyek ini. Pemerintah Jepang dikabarkan tertarik untuk memberikan pinjaman pendanaan proyek MRT S-Java Line fase 1 stek 1 sepanjang 24,527 km ini. William berharap dengan adanya kolaborasi ini bisa mempercepat dimulainya pembangunan jalur MRT S-Java Line. Itulah informasi yang kami bagikan, semoga informasi ini bermanfaat. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan kami bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.